Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi katsara tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Barat, yang kami hormati segenap pimpinan Aisyah cabang Pekalongan Barat. Betul nih, Pekalongan Barat nih. Saya khawatir salah. Yang kami hormati bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Poldo Sugi, Masya Allah, nama itu membawa berkah. Jadi karena namanya Poldo Sugi, maka masjidnya seperti ini. Coba kalau namanya Poldo Kiri, itu kayaknya nggak ada yang ikut jamaah karena melarat semuanya kayaknya. Alhamdulillah, Poldo Sugi. Yang kami hormati Ibu pimpinan ranting Aisyah, yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, alim ulama, atau mungkin dari tingkat kelurahan, RT, RW. Kemudian yang kami hormati adik-adik di santri pondok pesantren Al-Hikmah dan segenap ortom. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada pagi hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya sejak kecil itu Muhammad, ada Muhammadnya, Muhammad Ainur Ra'in. Tapi dalam nama resminya di ijazah itu namanya itu Muhammad tidak ada. Tapi dari kecil nama saya Muhammad Ainur Ra'in. Saya lahir di Lamongan. Dulu ketika di Gontor itu, ketika saya ditanya kamu dari mana Lamongan, itu pasti rata-rata apanya Pekalongan kayak gitu. Lamongan dulu kan tidak seberapa terkenal, walaupun sekarang nggak terkenal juga gitu kan ya. Jadi pamornya itu masih kalah dengan Pekalongan. Jadi ketika kami, kalau mungkin orang Jawa Timur paham, nah ketika orang Sumatera, orang luar Pulau Jawa lah, Kalimantan, Sulawesi itu kan tahu, kalau Pekalongan tahu dia dari mana Lamongan, itu sebelahnya Pekalongan ya kayak gitu, itu pasti diungkitkan kayak gitu. Saya saat ini mengajar di jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi Universitas Muhammadiyah Surakarta itu ada jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir S1 dan S2 ada. Jadi satu-satunya S2 ilmu Quran milik Muhammadiyah itu cuma di UMS. Kalau S1 ada di UMS dan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu perkenalan saya dari TK, dulu belum ada PAUD, TK sampai S3, alhamdulillah belum pernah lepas dari Muhammadiyah. TK Agama Muhammadiyah, kemudian madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah. Di Gontor enggak, karena Gontor milik umum. Tapi di Gontor itu saya kumpul dengan beberapa kawan yang sepemikiran. Ternyata ketika keluar itu kawan-kawan yang satu grup dengan saya semuanya dosen Muhammadiyah ternyata. Itu tidak sengaja kan. Kemudian saya mondok beberapa, mungkin kurang lebih 10 pondok pesantren saya. Jadi sampai S3 itu saya nggak lepas dari pondok pesantren. Pondok pesantrennya Muhammadiyah semuanya. Kecuali Gontor semuanya pondok pesantren Muhammadiyah. Dari tahfidz Al-Qur'annya 3, itu semuanya pondok pesantren Muhammadiyah. Di Lamongan Pantura itu senakal-nakalnya orang itu, senakal-nakalnya anak itu
Dia tidak mau melakukan ritual yang bukan Muhammadiyah. Itu. Dan kita ditanamkan dari kecil, sejak kecil. Dan itu saya tanamkan ke anak saya juga. Itu sekolah kita. Kalau saya memperkenalkan itu sekolah kita. Kayak Muhammadiyah itu sekolah kita, nah, milik kita. Ya. Bukan cuma sekolah Muhammadiyah kayak gitu. Nah, itu sekilas tentang Lamongan yang mirip dengan Pekalongan. Tapi beda, Lamongan kotanya masih kecil. Hujan segini itu tiba-tiba sudah menjadi lautan. Tiba-tiba jadi lautan. Kita akan mempelajari KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah, perspektif Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada satu-satunya ilmu yang kalau belajar itu tidak boleh belajar sendiri dan harus ada gurunya. Nggak boleh ngarang. Saya tanya sekarang. Jadi ngaji itu harus ikut Nabi. Sekarang saya tanya panjenengan. Kalau saya ngaji seperti ini boleh apa tidak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak, Bapak Ibu? Kalau saya ngaji seperti ini boleh apa tidak? Wasyamsi wadduhiha wal qamari idza taliha wan nahri idza jalliha wal laili idza yaghshiha was samai wama baniha wal ardi wama tahiha. Boleh apa tidak? Apa alasannya kok boleh? Kenapa kok boleh Bapak Ibu? Jadi itu yang pertama tadi itu kiroahnya penduduk Madinah, kiroah Asyarah yang pertama tadi. Yang kedua, yang pertama tadi kiroahnya Abu Ja'far Al-Madani, riwayatnya Wardan. Yang kedua tadi kiroahnya Al-Kisai, perawinya Imam Ad-Duri. Alhamdulillah saya sudah dapat sanad kiroah Asyarah ke 10. Kalau di mahasiswa IGT kami ajarkan itu kiroah itu. Jadi minimal juz 30 mereka bisa baca. Juz 30 mereka bisa baca. Nah, di Surakarta saya ngajar, alhamdulillah anak Sobron itu pesantren mahasiswa, saya kasih sanad ini. Kemudian di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Firdaus juga kami proses. Jadi di Muhammadiyah ini kita jujur saja, ilmu seperti ini jarang diminati karena hitung-hitungannya jadi opo, ngapunten pakai logat Lamongan saya, nggak sehalus Pekalongan gitu. Orang Pekalongan kan halus, jadi bisa apa tuh namanya batik gitu kan. Kalau Lamongan kayaknya orang sabaran kayak. Jadi di Muhammadiyah ini jarang, dan di tafsir modern saat ini seperti itu jarang dipakai. Maka saya sampaikan ketika konferensi tafsir Muhammadiyah itu, kok ada bergetar gitu tadi saya kira. Jadi dalam konferensi tafsir Muhammadiyah itu kami sampaikan, kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran kalau nggak pakai ilmu qiraah. Ada 10 wajah, masing-masing 10 imam itu punya 2 riwayat, berarti ada berapa? 20. Nggak bisa menafsirkan Al-Quran dengan 1 wajah saja. Bimakanu yukadzibun, bimakanu yakdzibun beda. Wa mra'atu hammalatul hatab beda dengan hammalatul hatab. Jama'a ma law 'addada beda dengan jam'a ma law 'addada.
Jadi luar biasa Nabi kita itu. Dikasih Al-Quran turun dengan satu bacaan saja. Nabi itu, saya ya Jibril mohon ampunkan kepada Allah. Saya mohon ampun, sampaikan permohonan maaf saya kepada Allah. Umatku banyak gak bisa baca dengan satu. Suruh nambah, minta tolong supaya ditambah lagi, ditambah 2 huruf. Bukan 2 bacaan ya, 2 huruf. Masih minta lagi. Jibril mohonkan ampun saya kepada Allah. Umatku belum bisa, ditambah 3. Gitu. Jibril, umatku masih belum bisa, tambah lagi. Akhirnya apa? Engkau dan umatmu diberi 7 sab'atu ahruf itu, 7 kemudahan. Dan apa kata Jibril? Dan ini memang sudah takdirnya sejak zaman azali, sejak zaman dahulu. Kalau kita mungkin kayak gini kan, ya mungkin kalau kita, nah kenapa nggak dari tadi turun langsung 7 kan, kayak gitu kan kalau kita kan, kenapa dia nggak dari tadi kan? Tapi yang namanya Nabi itu orang baik. Nabi itu nggak pernah protes. Jadi asalnya memang takdirnya itu 7. Kenapa saya ngomong kok kayak gini? Karena ini menjadi kampanye saya. Jadi kampanye saya itu kampanye juga Bapak Ibu. Tapi kampanye saya itu bukan seperti kampanye itu. Kampanye saya adalah Islam itu desain agama yang sangat cerdas. Ada perbedaan dari situ. Sejak awal memang ada perbedaan. Nanti kita kaitkan dengan keilmuan kita. Sejak awal memang ada perbedaan. Nah, kita masuk kalender Hijriah global tunggal. Itu apa? Itu penyatuan kalender seluruh dunia. Dan luar biasa, Muhammadiyah itu salah satu yang memprakarsai ini. Memang nanti ada perbedaan ikhtilaf dengan Turki, tapi masalah kecil. Tapi setidaknya penduduk dunia itu sudah setuju waktu itu. Nah, matla itu apa itu namanya, tempat tuluul qamar. Dulu matla itu per negara. Zaman sebelum lagi matla itu bukan per negara, per wilayah. Walaupun satu negara, nanti Mekah sendiri beda Mekah dengan Madinah, Syam sendiri matlanya masing-masing. Nah, ketika global seperti ini nggak bisa. Saya kasih contoh. Ini kalau bulan Hijriah tanggal berapa Bapak Ibu? 25 Sya'ban. Betul. Tanggal berapa sekarang? 25 Sya'ban sekarang. Saya kasih contohnya gini. Saya mau mengadakan perjalanan, beli tiket, contohnya beli tiket naik pesawat dari Bandara Pekalongan. Tahulah kalau Pekalongan ada. Dari Bandara Pekalongan menuju ke Qatar. Gitu. Saya membelinya 25 Sya'ban. Oke, saya beli. Ternyata gitu kan ya, ukuran Sya'bannya itu berbeda. Itu bagaimana? Repot kita. Kalau ukuran Sya'bannya berbeda bagaimana? Saya beli sekarang, saya beli 25 Sya'ban. Ternyata maskapainya milik Qatar. 25 Sya'ban itu contohnya itu hari Senin. Padahal menurut saya itu hari Indonesia hari Ahad. Ketinggalan 24 jam. Kira-kira ditunggu sama pesawat apa tidak? Ditunggu apa mboten? Itu seandainya pakai kalender Hijriah. Coba saya beli tiket besok contohnya. Saya beli tiket tanggal 27 Sya'ban itu ke PT KAI. Saya dan PT KAI beda pendapat. PT KAI seandainya menggunakan ru'yah, saya menggunakan hisab. Bedanya 1 hari. Saya ketinggalan kereta seandainya, atau saya berangkat duluan. Kalau berangkat duluan masih aman. Nah, kalau terlambat kira-kira gitu. Paham logikanya menapa mboten? Makanya sampai saat ini umat Islam itu kalender Hijriahnya tidak dipakai global. Kenapa? Bahaya dipakai global. Kenapa? Masing-masing punya sendiri-sendiri kok.
Masing-masing punya sendiri. Jadi itu sama seperti, jadi apa ya, kita nggak mungkin jadi umat unggul yang mempersatukan dunia, padahal dalam hal ini seperti ini aja tidak bisa. Kalau zaman dahulu nggak masalah, matlah kita beda dengan Malaysia, nggak masalah. Wong sini perjalanan Malaysia naik kapal itu berhari-hari, nggak masalah itu dulu sampai 1 bulanan. Mekah Madinah nggak masalah, perjalanannya tuh berhari-hari, nggak masalah. Tapi kalau sekarang peristiwa sekarang di Mekah, di ujung Cape Town Afrika, di Eropa, semuanya bisa sekarang itu. Makanya kita tuh butuh 1 tanggal. Malu kalau kita tuh nggak beda pendapat gitu. Nanti jadi ini adalah upaya penyatuan kalender Islam secara global. Kedua, berdasarkan prinsip astronomi, berdasarkan ilmu. Nanti kita kupas dalam Al-Quran. Dan ini diusung oleh Muhammadiyah. Dan itu sudah disepakati dalam konferensi Islam di Turki. Hanya saja masing-masing negara. Jadi yang namanya power, kekuasaan itu penting. Power kekuasaan itu penting. Jangan kira tidak penting. Andalusia itu Islam. Andalusia itu Eropa. Di Spanyol, Portugis itu hilang total Islam itu. Kenapa? Tidak ada power. Jadi kawan-kawan kita yang di politik itu nggak apa-apa kita dukung selama mereka benar. Selanjutnya landasannya apa? Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil. Takdir itu yuqaddiru, takdir itu apa? Ketetapan. Kalau dibahasakan kita tuh kadar. Jadi kadar itu dari kata takdir. Jadi semuanya itu, bulan, bumi itu semuanya itu punya perjalanan, itu punya kadarnya masing-masing. Gitu. Selanjutnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Faman syahida, bukan faman ro'a. Faman syahida. Kalau seandainya faman ro'a, kalender hijriah global haram hukumnya. Kalau dalam ayat ini seandainya faman ro'a, haram kalender hijriah. Hisab haram seandainya faman ro'a. Tapi faman syahida, panjenengan kalau syahadat itu bagaimana? Apakah harus melihat Allah? Halo? Jarang sarapan gitu. Panjenengan kalau syahadat, saya bersaksi bahwa Allah itu Esa Muhammad, apakah panjenengan harus melihat Allah dan melihat Nabi Muhammad secara mata? Halo? Tidak. Ini bapak-bapaknya belum sarapan. Tidak ya? Tidak. Artinya apa? Yang namanya syahidah itu dengan apa? Dengan ilmu, dengan keyakinan. Jadi kita harus memahami berbeda. Al-Quran itu turun, itu mutawatir. Dan periwayatannya itu mutawatir harfan biharfin. Hadis beda. Hadis itu bisa jadi periwayatannya itu bil makna. Jadi Nabi ngomong begini, itu kemudian sahabat itu meriwayatkannya kebanyakan di makna. Kalau 100% yang dikemukakan oleh Nabi betul-betul itu sedikit, tapi tetap sahih ya. Gitu, tetap sahih. Ibaratnya begini, panjenengan cerita selama 1 jam perjalanan haji. Kira-kira orang yang mendengar nanti bisa 100% belum? Napa mboten? Apakah yang mendengar nanti bisa menceritakan urut 100%? Enggak kan? Tapi kira-kira ceritanya sama, tapi tidak urut, betul? Ya kira-kira begitu. Beda dengan Al-Quran, nggak boleh, harus sama.
Dan Al-Quran itu makna dengan hadis itu berbeda. Penggunaan syahida dan ro'a itu berbeda. Syahida itu syahida, dia menyaksikan. Oh, ini saya koreksi kalau hadir pada itu. Jadi dia menyaksikan dengan akal, dia mengetahui dengan keyakinan. Itu syahida. Makanya itu diterjemahkan sumu li ru'yatihi. Jadi puasalah ketika kalian melihat betul, ketika melihat hilal. Tapi dalam Al-Quran ketika kita melihat memang betul. Letaknya itu bukan pada melihat, tapi dukhulul waktu. Masuknya waktu, betul? Contohnya begini, ini Pekalongan, kalau di sini ya, itu kan sulit melihat hilal. Terus kecuali yang agak ke utara, betul? Kalau ini level panjenengan nggak boleh puasa kecuali melihat betul-betul. Ada suatu tempat, nanti panjenengan akan melihat yang tidak melihat. Yang puasa itu dia letaknya di tengah-tengah, bukan di pantura atau pantai. Kalau pantai itu kan bisa melihat. Daerahnya itu di tengah-tengah pulau, dan melihat hilal itu dengan mata gini, nggak menggunakan alat sama sekali. Itu sekitar terlambat sekitar 2 atau 3 kadang-kadang. Ya kan, tertutup sama pohon. Gitu. Dia menyamakan dengan padang pasir. Mana ada pohon di padang pasir? Di sana cuacanya di padang pasir itu kan kalau nggak musim panas, ya panas sekali kata-kata guru saya, dan dingin. Bisa mereka melihat. Kalau kita hilal, repot kita. Ayo coba musim seperti ini hilal panjenengan, nggak bisa. Apalagi hilalnya di bawah angka 2. Angka 2 itu sudah masuk loh. 2 itu sudah masuk. Panjenengan melihat gitu, nggak akan pernah kelihatan. Gitu. Tapi kok kadang-kadang kok kelihatan. Angka 3 itu kadang-kadang nggak kelihatan. Gitu. Jadi saya pernah dengar cerita itu dari PP Muhammadiyah yang menangani ini. Rapat begini tanggal 3 itu kan mereka kan 2, ketetapan 2 yang dulu kan tetap imkanul ru'yah. 2 itu kemungkinan terlihat, dan waktu itu tidak ada yang terlihat. Ada yang mengatakan bulan terlihat apa tidak? Terlihat Pak. Gitu. Oke, Muhammadiyah itu nggak mempermasalahkan, oke gitu. Yang tidak terima itu yang peneliti, yang dosen-dosen yang bukan Muhammadiyah. Kami yang mati-matian itu pakai alat itu kok bisa ngeliat itu, dia nggak pakai apa-apa, kok tiba-tiba bisa ngeliat itu bagaimana? Didatangin dia Pak ke rumahnya. Bapak dulu melihat itu bentuknya bagaimana? Jadi bentuknya tuh bukan yang seperti bulan yang itu, bentuknya itu aneh kayak gitu. Terus akhirnya orangnya tuh gitu aja, berarti dia bohong. Gitu. Kalau Muhammadiyah, dia melihat hilal. Muhammadiyah tuh biasanya orangnya nggak kepoan, nggak ngurusi orang lain karena urusannya masih banyak gitu kan ya. Biasa saja. Dan yang protes itu orang lain biasanya, yang peneliti gitu. Loh kok bisa kami pakai alat nggak bisa melihat, kok dia sudah melihat? Artinya kemudian ada pesanan, itu ada juga. Gitu. Tapi kita tidak membahas itu. Kemudian Al-Quran itu sampai membahas ini, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Jadi yang namanya jumlah bulan menurut Allah itu 12. Coba bayangkan, Al-Quran itu membahas tentang kalender juga. Kalender itu dibahas dalam Al-Quran. Alangkah canggihnya agama kita, alangkah cerdasnya Al-Quran itu, alangkah hebatnya. Kalau bahasa kita itu anak-anak sekarang, alangkah kerennya Al-Quran. Betul? Lah kok tiba-tiba sekarang, loh kok sudah mati? Apa waktunya sudah habis ini? Oh belum. Mungkin biasanya kadang-kadang dikasih kode waktunya sudah habis. Belum nih. Muncul. Jadi
Al-Quran itu membahas tentang kalender juga. Betapa agama ini sangat luar biasa peradabannya. Itu Al-Quran membahas tentang kalender, membahas tentang hari. Itu Al-Quran. Kemudian yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ketika orang-orang bertanya tentang bulan, yaitu bulan Sabit, apa jawaban Al-Quran? Jawaban Al-Quran itu cerdas. Itu bukan karena dimakan keruak kayak apel keruak dimakan gitu kan, tapi itu adalah waktu-waktu haji. Jadi jawaban Al-Quran itu cerdas. Al-Quran itu membahas tentang kalender, tentang hilal, itu Al-Quran. Jadi luar biasa Al-Quran, dan itu relevan sampai saat ini. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi saya selalu kampanye. Kebetulan saya mengisi tafsir Al-Quran, kajian tafsir Al-Quran di UMS. Kalau ditayangkan di TV-mu ya, bukan TV-ku. Kalau ditayangkan di TV-mu itu kajian tafsirnya itu hari Jumat jam 12:30. Nanti panjenengan bersani ada orang Lamongan yang disangka Pekalongan gitu kan. Biasanya saya kampanye begini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu kampanye saya dengan ilmu qiraat tadi. Walaupun kita berbeda-beda, tapi jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Kawan kita yang berbeda itu tetap ahlu sunnah. Saya dari kecil itu di Muhammadiyah dan saya tidak witir. Saya pernah witir. Kunut maaf. Saya tidak kunut. Saya pernah jadi imam kunut ketika makmum saya orang Nahdlatul Ulama, kawan saya. Dan kawan saya itu ketika ada saya, dia enggak kunut. Gitu. Dan saya akan mengatakan Muhammad di Ahlussunnah. Gitu. Saya pernah, walaupun saya itu dianggap, saya pernah pengajian seperti ini, bukan Masjid Muhammadiyah. Itu dibatalkan. Alasannya satu, apa? Karena Muhammadiyah. Pernah. Tapi saya akan mengatakan orang itu Ahlussunnah, walaupun dia tidak menganggap saya Ahlussunnah. Muhammadiyah Ahlussunnah atau Sunni, NU Ahlussunnah atau Sunni sama, persis Ahlussunnah, Persatuan Islam itu Ahlussunnah. Jadi walaupun kita berbeda-beda, Muhammadiyah memandang semua saudara kita itu Sunni atau Ahlussunnah. Muhammadiyah itu nggak pernah mengkampanye hanya Muhammadiyah yang Ahlussunnah. Selain Muhammadiyah bukan Ahlussunnah, nggak pernah ada kampanye kayak gitu. Dan Muhammadiyah nggak pernah ada kampanye selain Muhammadiyah sesat, nggak ada. Kalau ada orang Muhammadiyah kayak itu, saya berani meluruskan siapapun dia. Karena dalam HPT yang edisi lama halaman 335 sekitar itu Muhammadiyah mengatakan bahwa ijtihad Muhammadiyah ini terbuka, mungkin bisa jadi ada kesalahan gitu. Dan Muhammadiyah menganggap yang lainnya itu bisa sama-sama sebagai Ahlussunnah. Jadi di Muhammadiyah itu kalau orang Muhammadiyah itu nggak perlu terlalu semboyannya orang Muhammadiyah ini loh, menggembirakan. Di Jawa Timur itu dulu dari saya kecil itu ada kebanyakan itu ngomongnya terus menerus bergembiralah di Muhammadiyah, menggembirakan. Jadi almarhum Bapak Hamid itu ngomong itu terus-terusan. Sekali dua kali saya nganggap biasa, tapi terus-terusan kayak gitu. Akhirnya kemudian saya temukan dalam Al-Quran. Kenapa? Kok di Muhammadiyah itu harus bergembira? Harusnya memang betul orang Islam itu bergembira. Wa basyiril mu'minin. Basyir itu berilah kabar gembira. Saya kasih pertanyaan. Calon penduduk surga nanti hidupnya di surga, punya kerajaan mewah,
satu kerajaan saja itu dikelilinginya 20.000 tahun itu nggak akan pernah bisa, saking luasnya. Semuanya serba mewah. Itu calon penduduk surga, calon orang kaya. Kira-kira pantas nggak calon penduduk surga itu hidupnya itu tidak bergembira? Pantas kenapa mboten? Pantas nggak calon penduduk surga hidupnya kok sedih terus-terusan? Pantas kenapa mboten calon penduduk surga kok melongso kayak banyak masalah gitu? Pantas kenapa mboten? Jadi kita tuh calon penduduk surga insya Allah. Terus kenapa mboten? Kok kadose mboten yakin ngoten? Napa panjenengan mau pilihan lain selain surga? Saya tanya, panjenengan kira-kira insya Allah yakin masuk surga napa mboten? Yakin, insya Allah. Ya surga itu untuk kita. Untuk siapa lagi? Untuk kita. Makanya calon penduduk surga kok bertengkar itu nggak pantas. Coba orang Muhammadiyah bertengkar seandainya sama organisasi lain bertengkar. Lah kok di surga sama-sama ketemu tuh gimana? Coba. Sudah dibelain bertengkar mati-matian, ternyata di surga ketemu. Nggak pantas. Hidup itu tidak masalah fikih saja, nggak cuma masalah kunut saja, nggak cuma masalah furu'iyah saja. Kita boleh beda pendapat tentang hisab ru'yat, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kita semuanya insya Allah calon penduduk surga. Terus coba panjenengan bayangkan, panjenengan beda organisasi dengan tetangga. Karena beda tetangga, beda organisasi, musuhan. Lah kok di akhirat ketemu masuk surga bareng-bareng gitu loh. Kira-kira malu nama mboten? Sungkan, malu gitu. Jadi hidup ini jangan cuma melihat masalah fikih saja. Ada akidah, kita sama-sama akidah. Imam Ghazali itu dulu rektor. Kalau sekarang itu rektor. Namanya Madrasah Nizamiyah terbesar di dunia. Al-Azhar kalah waktu itu. Madrasah Nizamiyah itu pusat universitas terbesar di dunia. Beliau mengatakan begini, ingat saya pokoknya kecil tipis, ingat. Atas dasar apa? Beliau Syafi'i. Atas dasar apa kau mengatakan yang benar hanya mazhab Syafi'i, selain Syafi'i sesat? Atas dasar apa? Atas dasar apa kamu mengatakan yang benar adalah mazhab Hambali, selain mazhab Hambali sesat? Disebutkan satu persatu. Atas dasar apa kamu mengatakan yang benar adalah Hanafi, selain Hanafi sesat? Semua disebutkan. Atas dasar apa kamu mengatakan mazhab akidah yang benar adalah Asy'ari, selain Asy'ari sesat? Atas dasar apa? Atas dasar apa kamu mengatakan yang mazhab akidah yang benar adalah Maturidi, selain Maturidi benar, selain Maturidi adalah sesat? Gak ada. Itu sama dengan kita. Atas dasar apa kita mengatakan yang benar hanya Muhammadiyah, selain Muhammadiyah sesat? Tapi Muhammadiyah insya Allah tidak kayak gitu. Jadi Muhammadiyah, orang Muhammadiyah itu dibilang sesat, disesatkan orang itu nyantai saja. Karena dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dikafirkan, ya nyantai aja. Kira-kira panjenengan dianggap sebagai organisasi sesat yang menganggap itu manusia. Kira-kira kemudian malaikat itu beda itu gak? Laporannya sama Allah beda apa tidak? Ini orang Muhammadiyah Pekalongan gak jadi masuk surga. Kenapa? Karena menurut survei. Kira-kira kayak gitu apa betul? Enggak. Bukan berdasarkan survei. Urusan kita adalah dengan Allah. Kemudian innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslahu baina akhawaykum. Sebelum ini saya ingat, dan mumpung ingat, yang namanya awal bulan itu ada awal bulan tanggal 1 itu biasanya ada konjungsi. Konjungsi itu ketika matahari, bulan, bumi satu. Nah kemudian setelah itu akhir. Setelah itu nanti setelah konjungsi itu satu. Itu nanti kemudian
tanggal 1. Nah, terkadang itu terjadi gerhana matahari. Panjenengan cek gerhana itu, konjungsi itu nggak mungkin di tengah-tengah bulan, itu nggak mungkin. Konjungsi, kemudian setelah konjungsi tanggal 30 atau tanggal akhir bulan, nggak mungkin. Artinya apa? Dengan ilmu bisa dibuktikan. Jadi setelah konjungsi itu pasti tanggal 1, tanggal 17 ini insya Allah ada gerhana matahari. Panjenengan bisa lihat. Setelah itu biasanya awal tanggal 1. Nah, itu bisa dibuktikan. Jadi saya tuh berharap mudah-mudahan Muhammadiyah itu punya satelit, bisa mengirimkan satelit, kemudian bisa memfoto dari atas itu loh, ada bulannya. Kalau dari sini kan nggak kelihatan. Dari Pekalongan itu nggak kelihatan, Bapak. Karena kita di garis khatulistiwa, gitu. Agak beleduk kan bulan di bumi itu kan nggak kelihatan. Karena bumi itu nggak datar. Kalau datar mungkin mudah, karena bulat begini. Saya berharap suatu saat Muhammadiyah itu punya satelit, kemudian bisa memfoto itu loh ada bulannya. Bulannya nggak lari kemana-mana, itu ada. Gitu. Kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah itu tidak taat sama pemerintah, tidak taat sama ulul amri. Oh, ayo ngopi dulu kalau baca tentang masalah ulul amri. Gitu. Jadi ada fatwa itu harus melihat kondisi dulu. Gitu. Saya kasih contoh, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Arab Saudi, Malaysia. Malaysia itu Bapak Ibu, masjid itu yang membangun negara. Jadi satu kampung itu masjidnya itu ada satu besar itu. Sholat Jumat harus ada di situ. Yang bangun negara. Imam digaji negara. Muadzin digaji negara. Seluruh 100% itu digaji negara. Saya tanya, imam masjid, muadzin masjid di sini digaji negara apa buatan? Buatan. Kadang gajinya cuma 2M. Apa? Makasih mas, gitu kan? 2M. Kadang 3M. Makasih mas, makasih gitu kan ya. 3M. Sekolah yang bangun negara. Semua dibiayai sama negara. Guru diperhatikan sama negara, pendidikan diperhatikan sama negara. Ada jabatan khusus tentang agama. Cikgu yang guru PAUD, guru TK saja, itu gaji 1 bulan beli 2 mobil itu bisa. Itu beli cikgu guru ini terus. Itu agama sana itu menjadi syariat Islam, diperhatikan. Kita nggak ada syariat Islam itu. Masjid dirikan sendiri silakan. Jadi saya ingat rektor Muhammadiyah, mantan rektor Muhammadiyah Jember. Waktu itu saya mondok. Jadi saya mondok itu di tengah-tengah kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Di tengah-tengah kampus itu ada pondok yang menerima anak SD, SMP, SMA, mahasiswa. Nah, di tengah-tengah itu pasti ada orang pakai sarung di tengah-tengah kampus. Nah, itu Bati Santri. Beliau mengatakan begini, seandainya pemerintah ini itu betul-betul memperhatikan rakyatnya, itu bisa jadi Muhammadiyah tidak sebesar ini. Karena Muhammadiyah itu kan ngurusi sesuatu rakyat yang tidak diurusi pemerintah kan. Di luar negeri itu heran Pak. Lah kok ada organisasi punya pesantren, punya sekolahan, rumah sakit, perguruan tinggi, jumlahnya semuanya itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah miliknya negara. Itu logikanya mereka itu nggak nyambung. Mereka itu akhirnya kayak gini. Loh, kenapa ke Muhammadiyah nggak membuat negara saja? Karena lebih besar kayak gitu. Tapi Muhammadiyah itu prinsipnya tangan di atas. Muhammadiyah itu nggak minta. Jadi kami di sini itu membantu apa yang bisa kami bantu untuk negara. Itu coba kalau tidak seperti itu. Jadi menjadi orang Muhammadiyah itu harus bergembira. Kalau di tempat lain Bapak Ibu, Masya Allah, makanya saya lihat Insya Allah jamaah-jamaah Muhammadiyah itu penduduk surga.
jamaah yang lain itu bisa jadi hadir karena mereka dapat berkat. Di Muhammadiyah itu datang jamaah berkat nggak dapat, malah ngisi kotak, dan itu nggak kapok, datang terus-terusan. Makanya jadi ini gitu kan, orang Muhammadiyah itu katanya kurus-kurus gitu katanya, karena tapi nggak ada kaitannya juga. Jadi karena kita menganggap bahwa kita beragama ini adalah kita memberi, kita berbuat, bukan kita minta. Sebahagia-bahagianya, sesenang-senangnya orang yang menerima uang, masih bahagia orang yang memberi. Sebahagia-bahagianya orang menerima 1 juta, masih bahagia orang yang memberi 1 juta. Karena orang kalau memberi 1 juta berarti dia punya miliaran. Ya kan nggak mungkin kan, logikanya ngoten nggih. Jadi kita memang dibiasakan untuk berbuat, gitu, untuk berbuat untuk kemaslahatan umat. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun, kita ini bersaudara. Meskipun kita beda pendapat, maka kita bersaudara. Nggak perlu kemudian kita saling mencaci. Kalau kita dicaci, ya biasa saja. Kalau panjenengan dicaci, sudah nyantai saja. Karena panjenengan calon penduduk surga. Pantas nggak calon penduduk surga mencaci itu? Nggak pantas. Makanya panjenengan kalau dicuci, dicaci panjenengan nyantai saja. Tanamkan karena panjenengan calon penduduk surga. Kemudian rasionalitas. Jadi asyamsu wal qamaru bi husban. Ini kalau dalam tafsir yang klasik, bumi dan matahari itu bi husban, itu bertasbih atau sujud. Tapi kalau dalam tafsir ilmiah itu tidak salah juga. Bi husban artinya semua itu beredar menurut ketentuannya. Bulan, matahari, planet itu dari dulu itu beredar menurut perintah Allah. Mereka nggak kemudian mampir sejenak, berhenti sejenak. Pernah nama mboten? Nanti nama mboten? Matahari capek kepanasan terus-terusan terus menghilang, nanti nama mboten? Nggak pernah. Gitu. Dan mereka tidak punya sifat seperti kita. Kalau kita kan capek, kadang lelah, kadang bosan. Kalau itu ada ketentuannya. Orbitnya mereka ada ketentuan. Bulan mengorbit matahari terus menerus, nggak mungkin berhenti. Dan itu ada ketentuannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tahun 800-an, Pak. Tahun 800-an dunia itu kaget. Orang Islam itu bisa menentukan jumlah tahun. Kalau dihitung sekarang itu katanya itu cuma selisihnya 2 menit. Kalau saya mengatakan enggak, itu enggak selisih, karena bisa jadi peredaran zaman dahulu dan sekarang berbeda. Tahun 800-an. Tahun itu orang Islam itu sudah canggih, sudah bisa menentukan hari raya kapan, itu bisa. Tahun segitu sudah bisa. Zaman Abbasiyah itu sudah menentukan. Lah kok kita zaman sekarang kita masih terbelenggu, seolah-olah agama dan ilmu pengetahuan itu beda. Karena kadang-kadang itu begini, kadang-kadang orang itu tidak mau berubah. Kenapa? Karena ada kepentingan pribadi. Panjenengan pernah lihat salah satu, bukan ormas, salah satu kelompok yang biasanya kalau hari raya 3 hari lebih awal itu, panjenengan pernah lihat? Pernah ya? Di TV biasanya orangnya pakainya tertentu, bukan Nahdlatul Ulama, ada kelompok tertentu gitu, sedikit nggak banyak. Itu pernah kumpul seperti ini, diberitahu sama Muhammadiyah, Bapak menggunakan hisab Bapak hitungan Bapak itu memang tahun itu dulu memang betul Bapak, tapi itu ada selisih 0,6 detik gitu, 0,6 detik 0,6 detik sehari kan nggak terasa nih. Nah kalau 100 tahun gimana? Kalau 1000 tahun gimana? Terasa itu.
Dan itu kalau selama ratusan tahun itu, hampir 1000 tahun, itu selisihnya itu bisa sampai 2 hari akumulasi. Itu diberitahu dia orang yang paling pintar di situ. Ketika diberitahu apa jawabannya? Dia tahu kalau dia salah. Betul Pak, kayaknya memang hitungan saya ini salah. Tapi saya harus ikut mursyid saya, ketua saya, gitu. Itu harus ikut saya, ketua saya. Karena bagi dia ketuanya itu mutlak. Nah ini, makanya di Muhammadiyah itu egaliter. Egaliter itu gini Muhammadiyah. Jadi, tapi kadang-kadang sedikit ada kekurangan juga. Egaliter itu semuanya sama, nggak ada dijamin keturunan ini kemudian masuk surga, membawa kunci surga, nggak ada dalam pandangan Muhammadiyah. Panjenengan kalau ingin mengetahui bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, ya sama seperti ini saja dulu. Nabi Muhammad ini seperti ini dulu. Zaman Umar itu dihormati lebih, Nabi Muhammad dihormati lebih. Nabi Muhammad nggak mau. Kenapa? Nabi Muhammad itu nggak mau dihormati lebih. Hingga suatu saat kaumnya menganggap dia itu sebagai Tuhan, sebagaimana Isa dianggap sebagai Tuhan. Itu yang ditakuti. Makanya Nabi Muhammad itu biasa tidur di masjid itu disengaja. Karena sebagai bashar manusia, makan itu biasa saja, nggak mau dihormati, biasa saja di Muhammadiyah, Nabi Muhammad. Dan itu yang dipakai oleh Muhammad, ya biasa saja di Muhammad. Nggak ada kemudian orang bebas dosa, itu nggak ada, biasa saja di Muhammadiyah. Masya Allah. Ini sebentar lagi. Kemudian KHGT ini menyatukan seluruh penduduk dunia, tapi saat ini cuman Muhammadiyah. Yakinlah Bapak Ibu, arah kiblat itu ditentukan, arah kiblat itu perbaikan atau reformasi atau islah arah kiblat itu dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan 1911-an. Itu sebelum mendirikan Muhammadiyah. Itu 1911-an dulu, sebelum Muhammadiyah berdiri. Itu 100 tahun kemudian baru diakui. Bisa jadi KHGT ini bisa jadi tidak diterima sekarang, 100 tahun diterima. Suatu saat umat Islam itu akan menguasai penduduk dunia. Gak mungkin kalau gak ada kalender satu kalender, gak mungkin. Karena kita nggak ada satu pimpinan, masing-masing pimpinan masing-masing. Arab Saudi punya, Turki punya sendiri, Indonesia punya sendiri. Tapi suatu saat, jadi memang dalam menegakkan kebenaran itu harus proses. Mungkin 100 tahun kita masih bisa menyaksikan pembuatan kayaknya 100 tahun lagi bukan deh. Mungkin generasi anak cucu kita yang akan menyaksikan bahwa dunia itu kalendernya akan global, gitu. Kalau panjenengan kemudian dianggap melawan pemerintah, dia sabar saja, gitu. Nggak usah dilawan karena panjenengan insya Allah calon penduduk surga. Nggak usah dilawan. Kalau dihina, disenyumi aja, karena kita calon penduduk surga. Kemudian perbedaan otoritas nasional di Mabim itu, Malaysia, Indonesia, Brunei itu imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu yang mungkin dilihat. Kawan saya jurusan astronomi, saya tanya imkanur ru'yah itu bulan 2 derajat itu bisa dilihat apa tidak? Mustahil, sulit sekali. Kalau bahasa Lamongan itu sulit sekali, itu sulit Pak. Jadi ada tasjidnya, sulit gitu. 3 itu masih sulit gitu. 6 itu baru mudah. Kalau 6 itu tanggal 3 mungkin kita baru puasa, dapat diskon 3 hari. Tapi nggak boleh, puasanya ikut Muhammadiyah, kemudian puasanya ikut yang lainnya lebih akhir, hari riayanya ikut Muhammadiyah, ya nggak boleh kayak gitu. Walaupun berbeda, tetap sama-sama saudara kita. Walaupun berbeda, sama-sama calon penghuni surga. Nah kalau gitu kan gak, tenang gitu kan ya.
Jadi harus ada itu juga. Kemudian kita juga perlu dialog dan pendekatan persuasif dengan ilmu. Jadi setiap gerhana pasti ada istimewa, dan tetapi tidak semua istimewa ada gerhana. Jadi Muhammadiyah itu ingin menyatukan ilmu dan agama itu berjalan. Sejak ribuan tahun itu begitu. Begitu dijajah sama Belanda, Snok Holmgren itu mengatakan agama harus dipisah dari kehidupan, dipisah dari politik, dipisah dari apapun. Silakan orang Islam boleh sholat, tapi nggak boleh berbicara tentang ilmu yang lainnya. Di Muhammadiyah nggak boleh. Muhammadiyah ilmu semuanya gabung jadi satu. Panjenengan lihat universitas terbesar di Indonesia. Saya tanya, apakah ada fakultas agama Islam? Ada? Enten apa buatan? Enten apa buatan? Nggak ada. Saya dari kecil itu ingin jurusan Al-Quran. Ini cerita saya kecil. Kamu kuliah di mana? Saya ditanya. Saya ingin kuliah jurusan Al-Quran di mana? UI. Diberitahu. Saya orang kampung, pelosok, desa pelosok saya. Makanya disebut Bangladesh, bangsa Lamongan desa saya. Nggak ada UI. ITB, jurusannya apa? Al-Quran. Nggak ada jurusan Al-Quran. Kemudian UNER nggak ada. Saya kecil itu ngomong kayak gini, apakah mereka itu nggak ada yang Islam sampai nggak ada jurusan itu? Dan itu pendidikan kita itu warisannya penjajah Belanda. Makanya di Muhammadiyah itu harus ada FAI, nggak boleh dipecah. Karena ujung-ujungnya kita nanti akan bertemu dengan Allah. Dokter itu biasa, nggak hebat. Insinyur itu biasa, nggak hebat. Apa pengacara itu biasa, nggak hebat. Orang hafal Al-Quran itu biasa, nggak hebat. Yang hebat itu apa? Dokter yang beriman, insinyur yang beriman, pengacara yang beriman. Kalau nggak beriman, ujung-ujungnya masuk apa? Neraka. Apa yang dihebatkan? Kan mata. Jadi KHGT Muhammadiyah itu memiliki landasan ilmiah. Kalau panjenengan dianggap tidak nurut pemerintah, ya biarkan saja. Walaupun pemerintah, jadi pemerintah itu kadang-kadang minta disebut ulul amri. Tapi ketika tambangnya diambil, dicuri, diem. Korupsi diambil, diem. Uang koruptor itu, orang koruptor 300 triliun, itu korupsinya, hasil korupsinya itu tidak dikembalikan sama negara 300 triliun. Coba sekarang ada nggak pekerjaan yang menghasilkan 300 triliun hanya dalam 10 hari? Ada apa tidak? Ternak tuyul nggak sampai segitu, babi ngepet nggak sampai segitu. Jadi ini guyon, tapi jangan sampai ada orang seperti itu. Bahkan ujung-ujungnya orang kalau nyari harta dengan haram, tuyul, babi ngepet, pesugihan, korupsi, nggak akan pernah bahagia. Kebahagiaan itu milik Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang namanya ketenangan, kebahagiaan itu hanya milik Allah. Panjenengan tahu, orang jangan dikira kemudian orang non muslim yang kemudian kaya bahagia, nggak mungkin. Sebelum saya tutup, ada orang, saya punya kawan, dia jamaah seperti ini Bapak Ibu. Itu jamaahnya itu sosialita. Itu suaminya, katanya dia cerita, suaminya itu kalau saya sebutkan, Anda semuanya akan tahu kalau suaminya itu orang hebat, orang penting, pejabat di sini. Semuanya tuh ternyata mereka curhat, Pak, kami tuh mobil punya Pak. Saya tuh seandainya sarapan di Dubai Pak, makan siang di Afrika, makan malam di Inggris, itu bisa kayak gitu Pak kami, saking kayanya. Kami tuh semuanya kaya, punya semuanya, tapi kami nggak punya satu. Kami nggak punya kebahagiaan. Dia, kawan saya itu diberitahu kayak gitu dia. Dia punya segalanya Bapak, tapi nggak punya satu, apa namanya, kebahagiaan. Nah panjenengan sholat di sini, ikut pengajian sini itu sudah tenang, sudah bahagia, itu luar biasa. Dan itu hanya ada pada orang
mukmin. Maka orang mukmin itu saya tuh kampanye terus-terusan. Orang mukmin itu kalau bersedih terus-terusan nggak pantas. Kenapa? Karena calon penduduk surga. Semua orang punya masalah, tapi masalah itu tidak harus dihadapi dengan kesedihan. Panjenengan pernah ujian SMP SMA? Pernah? Tanya sama yang membuat soal, kira-kira boleh apa tidak? Bukan panjenengan sedang mengerjakan ujian, Pak saya nggak tahu jawabannya. Jawabannya apa Pak ini ya? Kira-kira boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Tapi kalau panjenengan diuji sama Allah, minta ya Allah ini jawabannya apa? Ya Allah ini saya tuntun ya Allah. Boleh apa tidak? Boleh. Kita kasih bocoran sama Allah. Gitu. Jadi demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa bergembira, jangan lupa berbahagia, karena panjenengan semuanya, kita semuanya insya Allah penduduk surga. Biasanya ada tanya jawab. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu.